بالحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini biasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu kembali untuk kajian rutin kita di Jumat yang kedua, masih membahas tentang tafsir. Kita bahas tafsir juz amma. Kalau di flyer yang saya baca itu yang dikirimkan ke saya masih surat Al-Buruj ayat 11 ya. Itu sudah kita bahas iman dari nafatamu al-mu'minin dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan di sini. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Jadi orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh itu mereka mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ada dua hal di sini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, kalimat amanu selalu digandeng dengan wa'amilus shalihat. Itu artinya bahwa keimanan dengan amal itu tidak bisa dipisah-pisah. Seseorang itu tidak bisa dia hanya sekedar mengatakan iman tanpa ada pembuktian, Dan di antara pembuktian itu adalah dengan mengamalkan amal saleh. Dan tidak bisa orang itu hanya mengatakan tidak apa-apa, artinya yang penting baik meskipun tidak sholat, itu tidak bisa. Jadi orang pun juga nggak bisa hanya sekedar beramal soleh tapi tidak ada iman di dalam dirinya. Yang seringkali saya contohkan itu adalah Abu Thalib. Yang seringkali saya contohkan itu adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu amil sholihatnya luar biasa. Mungkin orang-orang zaman sekarang kalau dihubungkan dengan jasa terhadap perkembangan Islam, perjuangan Islam itu kalau dibandingkan dengan Abu Thalib pamannya Nabi itu tidak ada apa-apanya. Menghadona Nabi, melindungi Nabi dan seterusnya. Ya, tapi Abu Thalib itu tetap masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena memang di dalam Abu Thalib itu tidak ada iman. Jadi iman sama wa'amilus shalihat itu harus gandeng. Dan jenengan melihat di dalam ayat-ayat Al-Quran hampir semuanya amanu itu juga digandeng dengan wa'amilus shalihat. Surat Al-Hujurat ayat 14 saya kembangkan sedikit. Itu ada orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui itu kan orang-orang pinggiran dalam bahasa kita. Begitu dia datang kepada Nabi, menghadap kepada Nabi, wa qalatil Arabu amanna. Dan ketika berkata orang-orang Arab itu kepada Nabi, amanna, kami beriman. Jawaban Nabi cukup menarik di dalam
Dikatakan wahai Muhammad kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah bahwa kami ini baru masuk Islam. Nah, walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, ini konteksnya yang hubungannya dengan ini muhasabahnya. Di situ ada kalimat wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalzukum min a'malikum syai'an. Jika kalian itu taat, gitu, tuti'ullaha wa rasulahu. Jika kalian taat kepada Allah, jika kalian taat kepada Rasulnya, la yalzukum min a'malikum syai'an. Ini adalah sebuah bentuk amal sholihat yang tertinggi. Amal sholihat yang paling tertinggi, amal soleh yang paling tinggi derajatnya itu ya taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Kita ini bawanya haji. Ini nanti kan sudah ada saudara kita yang berangkat haji, Pak ya. Ya, nanti diminta nanti setelah haji katanya jangan pulang dulu. Mau pamitan beliau. Contoh haji, saya contohkan haji. Jenengan itu umpamanya pas ketika lempar jumroh, itu kan 7 kerikil, dan kemudian kerikilnya juga gak besar-besar. Jenengan gak puas, saya gak puas. Ini adalah lambang permusuhan antara manusia dengan setan. Saya gak puas dengan kerikil yang kecil, mau saya lempar pakai kerikil yang gede-gede. Tidak cukup saya lempar dengan 1 batu, tapi saya lempar langsung 10. Ya tidak bisa. Konteksnya kemudian tidak bisa saya nak gede-gede begitu. Tetap ketika Rasulullah menyatakan 7 kerikil kecil-kecil, dan nanti ada jumratul ula, jumratul wusta, ada jumratul aqabah yang dilaksanakan. Itu kan. Jadi maka memang konteksnya wa'al sholihat itu sudah ada ketentuan. Wa'amil sholihat itu paling tinggi derajatnya adalah taat kepada Allah dan Rasul. Jadi tidak hanya sekedar baik, Pak, yang penting api kok Pak. Loh, bukan hanya sepenting api, tapi ketaatan kepada Allah ini, ketaatan kepada Rasul seperti itu. Makanya kemudian saya kembangkan lagi, orang yang beramil sholihat itu insya Allah dia akan dijamin masuk surga. Ketika Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umat itu pasti masuk surga. Setiap umat itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Kemudian ada para sahabat bertanya, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Orang yang tidak mau masuk ke dalam surga itu siapa? Orang yang tidak mau masuk dalam surga itu siapa? Itu kan error orang semacam itu. Maka Nabi jawabnya, "Man ata'ani dakhala jannah." Barang siapa yang taat kepadaku yang masuk surga. Dan orang yang waman asani faqad aba, dan orang yang tidak taat kepada aku, membangkang kepada aku, berarti dia tidak mau masuk surga. Jadi saya katakan ulang, amilus sholihat, amal baik yang paling tinggi derajatnya itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi amal soleh dengan iman itu harus digandeng. Dan amal soleh itu supaya bisa diterima itu kan juga ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Amal soleh itu bisa diterima itu ada syarat-syaratnya. Jangan dikira pokoknya melakukan kebaikan baru diterima, belum tentu. Makanya orang-orang yang bahagia itu Bapak, Ibu, orang yang berbahagia itu kan nisyanul hasanati al-madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan di masa lalu. Seolah-olah dia itu belum pernah melakukan amal baik sama sekali. Kenapa? Rasulullah menyebut la ya'rifu qudirat amrudan. Dia tidak mengerti apakah itu diterima atau ditolak, namanya kebaikan. Itu artinya bahwa amal soleh itu ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kembangkan lagi. Ini masih dalam konteks satu ayat. Apa sebenarnya yang membuat amalan kita itu tertolak? Ada amalan kita yang tertolak itu karena faktor batiniah yang tidak kelihatan itu juga ada. Kalau dulu pernah kita bahas surat Al-Ghasyiyah ayat 3 ayat 4. Masih ingat itu Pak? Aduh, lali. Masya Allah. Amilatun nasibat taslana hamiyah.
ada 4 faktor yang amalan seseorang itu ditolak habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat Pak? Ya sebelumnya sing nyatet ya lali kok masih enggak ada. Masya Allah, tapi tidak apa-apa lah, tidak apa-apa, namanya manusia, memorinya berbeda-beda, Makanya saya mengatakan ilmu itu nurun, ilmu itu adalah nurun, ilmu itu cahaya. Dan karena ilmu itu cahaya, dia tidak bisa serampangan masuk ke hati seseorang yang tidak dipilih. Makanya dalam surat Al-Baqarah 282 itu ada kalimat wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah pasti akan mengajari engkau. Semakin bersih hati seseorang itu, ilmu itu akan barokah, dan semakin menancapnya mungkinnya semakin kuat. Tidak gampang lagi ilmu agama itu. Tapi dari balik maksiat, terutama mohon maaf ya, Allah itu kan tidak mau diduakan dalam hal apapun. Allah itu kan tidak mau diduakan di dalam hal apapun. Wong kadang-kadang sholat kita itu loh yang kita pikirkan dunia. Ya Pak, Allahu Akbar duit bukan piro. Sami Allah liman hamidah, langgaranku lari sokonda. Jadi kita itu setiap saat dunia itu terus membayangi itu yang namanya hati dan pikiran kita. Ibaratnya kan dunia itu kan jadi penghalang. Kalau jangan itu berkaca. Dunia itu kan sebenarnya kalau Allah mengatakan dunia itu mata'ul ghurur, la'ibun, walahun, wazinatun, watafakurun. Dunia itu 5 gelap. Dan andai kata Allah itu menghargai dunia, meskipun harganya dunia itu katakanlah mungkin hanya seberat sayapnya nyamuk, Allah tidak akan mau memberikan setetes air kepada orang kafir. Tapi karena dunia itu tidak berharga di mata Allah, orang yang tidak pernah sholat pun duitnya diwakil. Makanya kadang-kadang saya katakan sholat itu tidak ada hubungannya dengan dunia. Kalau umpamanya sholat itu ada hubungannya dengan dunia, tidak ada orang miskin. Orang Islam itu tidak ada yang miskin. Sholat maghrib, seret, mudun 10 juta. Sholat isya, seret, mudun 2 juta. Ya suki kabeh sing sholat. Tapi ternyata si sholat itu sholatnya wajib-wajib, kebanyakan juga banyak yang tidak punya uang. Itu nanti jangan kembangkan, dan banyak-banyak kembangkan di surat Hud ayat 15 ayat 16. Surat Hud 15 ayat 16 itu efeknya orang yang ibadahnya itu niatnya karena dunia, itu efeknya di situ. Termasuk wahabiton nasional, termasuk amalan-amalan itu habis. Ya memang oleh Allah akan dikasih dunia. Jangan sholat dari duit kayak duit. Jangan sholat ingin bujuai, kayak insya Allah kayak bujuai. Tapi nanti di akhir tidak ada apa-apa, pahalanya pun juga tidak ada apa-apanya. Makanya kadang-kadang sholat sampai 50 tahun pun sudah ada apa-apa. Makanya saya katakan bahwa amalan hati itu lebih berat daripada amalan doa. Iman itu. Abu Bakar As-Siddiq itu masuk Islamnya usia berapa? 38 usia masuk Islam. Meninggalnya usia 63, persis mengikuti kajian Nabi. Berarti ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq itu 25 tahun. Wes. Kita bandingkan dengan jenengan yang sekarang usianya 60 tahun. Masuk Islamnya sejak lahir. Betul ya? Baliknya usia 10 tahun. Beban takdir sudah muncul setelah 10 tahun itu. Berarti jenengan ibadahnya berapa? 50 tahun. Ada yang diambil Abu Bakar. Banyak kita yang usianya 60 tahun, ibadahnya 50 tahun. Tidak apa-apa, mungkin ada gelombang, tapi ibadahnya 50 tahun. Jumatannya berapa kali? Nah, tapi kenapa kemudian Rasulullah menyebut andai kata semua orang Islam yang beriman itu ditaruh dalam satu timbangan, ditaruh di dalam satu timbangan, kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu di dalam satu timbangan, maka masih jauh lebih berat Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang bikin berat Pak? Wong ibadahnya cuma 25 tahun.
masuk Islamnya juga baru 38 tahun. Apa yang bikin berat? Imannya dia. Semuanya memboikot, semuanya tidak percaya. Abu Bakar mengatakan, saya percaya Muhammad. Maka beliau disebut dengan as-siddiq. Jadi amal soleh itu tidak akan berarti apa-apa kalau imannya itu tidak benar. Dan iman itu juga tidak akan berarti apa-apa kalau amal solehnya itu tidak benar. Jadi dua-duanya harus jalan. Makanya berkali-kali saya mengatakan belajar akidah yang betul dan belajar fikih ibadah yang betul, termasuk belajar akhlak yang benar. Baik, kita lanjutkan. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh itu mereka mendapatkan surga. Surga-surga yang mengalir di bawah. Surga-surga itu apa yang mengalir? Al-anhar, sungai-sungai. Amal soleh kalau kita melihat di ayat ini bisa membuat orang itu masuk surga. Apakah ini tidak bertentangan dengan hadisnya Nabi? Nabi Muhammad bilang begini, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalihi. Seseorang itu tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya. Sampai kemudian Rasulullah ditanya, wala anta ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, tidak juga jenengan ya Rasulullah. Nabi bilang, wala ana illa ayataghammadani bi rahmati. Tidak juga saya, kecuali ketika Allah itu sudah meliputi saya dengan rahmatnya. Jadi yang namanya masuk surga itu bukan karena sholat, Pak. Masuk surga itu bukan karena amal soleh, Pak Ibu. Bukan. Tapi kenapa di dalam ayat ini kok orang yang beramal soleh itu kok mendapatkan surga? Apakah tidak bertentangan? Bagaimana cara mengkompromikannya? Para ulama, terutama di Syarah Al-Hikam itu, saya suka baca kitab Al-Hikam untuk Nokowati, punyanya Syekh Athaillah As-Sakandari. Di kitab syarahnya itu memang betul orang itu tidak akan bisa masuk surga dengan sholatnya, dengan ibadahnya, dengan amal solehnya tidak bisa masuk surga kalau amal solehnya itu tidak diterima oleh Allah. Dan diterimanya oleh Allah itu adalah hak prerogatif Gusti Allah. Jangan harap kita sholat sampai 50 tahun kemudian bisa masuk surga kalau Allah tidak meliputi amalan kita itu dengan rahmatnya Allah. Kita itu masuk surga itu dengan rahmatnya Gusti Allah, bukan dengan sholat kita. Kita kadang-kadang ngomong, aku sholat itu sakit, aku belum surga. Coba diteliti sholat jenengan itu layak dan ditukar dengan surga. Saya tanya begini, kalau kita melakukan sholat kemudian kita itu ingin masuk surga, kira-kira itu sistem barter atau bukan? Wes aku tak sholat, aku engkau untuk surga. Kira-kira, mohon maaf, saya ulang, mohon maaf, sholat kita itu layak tidak ditukar dengan surga? Halo? Kenapa kita kemudian menjadi orang yang sok-sokan? Amalku sakit kok, aku semacam Quran bendino, aku sholat jamaah tiap hari, aku ngaji, aku mlebu surga. Surga ini sapa? Ya, jadi tak boleh semacam itu. Itu yang namanya i'timalu alal amal. Ya, berpegang kepada amal, tak boleh. Kita ngadeli amal kita itu tidak boleh. Mengandalkan amal soleh kita itu tidak boleh. Apalagi, mohon maaf, surganya itu milik Allah dan kita bisa sholat pun juga atas kekuatannya Allah. Sampai Syekh Al-Utsaimin bilang begini, gimana Anda itu di dalam, nanti di sini ada di poin, bagaimana Anda itu bisa ingin menukarkan surga dengan amal Anda, sementara Anda bisa beramal itu juga atas kekuatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka konteksnya di dalam Syarah Riyadhus Shalihin
Ikhlas itu ada 3 model. Ikhlas itu ada 3 model. Ikhlasul ubad 1, ikhlasul muhibbin 2, ikhlasul muqarrabin 3. Kalau yang namanya ikhlasul ubad, ikhlasnya para hamba, seperti kita orang kebanyakan, orang kebiasaan. Ikhlasnya itu dia sholat ingin dapat surga, takut sama neraka. Itu ikhlasul ubad. Ini boleh, tidak ada larangan. Jangan sholat itu kepingin masuk surga, itu tidak ada larangan. Jangan sholat itu takut dengan neraka, itu juga tidak ada larangan. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kebanyakan para sahabat seperti itu. Tapi juga Rasulullah mengajarkan pada tingkat yang nomor 2. Apa itu? Ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya orang-orang yang mencintai. Dia sholat, dia ibadah itu bukan karena mau surga, bukan karena mau neraka, tapi didasari oleh cintanya dia kepada Allah, syukurnya dia kepada Allah. Dia bisa sholat itu alhamdulillah, Pak. Kita ini bisa sholat itu alhamdulillah. Kita bisa masuk Islam itu sudah alhamdulillah. Sehingga sholatnya dia itu di dalam rangka untuk bersyukur. Ini yang juga diajarkan oleh Rasulullah juga. Jadi Rasulullah itu kan luar biasa, mursyid yang begitu luar biasa. Rasulullah itu paham, iki wong kebiasaan, iki wong sing khusus, iki wong sing khusus. Rasulullah mengajarkan semuanya. Rasulullah itu sholat sampai kakinya itu bengkak, sholat malam. 1 rakaat beliau bisa menghabiskan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam 1 rakaat. Persis seperti jenengan. Persis. Kakinya sampai bengkak. Nabi itu sampai diprotes sama Ibu Aisyah. 5 tahun dari kaya Rasul. Jenengan kok nglakoni ngoten iku apa to Rasul? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Gusti Allah itu sudah mengampuni jenengan yang lalu dan yang akan datang? Kok jenengan sholatnya kados ngeten lama sampai kaki bengkak, itu kurang lebih 5 juz seperempat 1 rakaat. Ketika Rasulullah ditanya semacam itu, jawabannya Nabi apa? Saya itu hanya ingin disebut sebagai orang yang bersyukur. Jadi sholatnya Nabi itu termasuk konteks ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin. Jadi termasuk ikhlas yang mana? Kadang-kala makanya Robi'ah al-Adadiyah itu sampai kendel bilang begini, ya Allah, kalau umpamanya saya itu ibadah karena surga, haramkan surga untuk saya. Kalau memang saya beribadah karena takut neraka, kata Robi'ah al-Adadiyah, masukkan saja saya ke dalam neraka. Ini tingkatan muhibbin. Aneh ya, aneh. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, namanya ikhlasul muqarrabin, yaitu orang-orang yang memang Masya Allah luar biasa. Nabi dan Rasul termasuk yang paling tinggi dalam derajat ikhlasul muqarrabin. Rasulullah tadi itu kalau sholat berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Berarti Rasulullah itu berlindung dari azab neraka. Itu pengajaran Rasulullah kepada para sahabat. Nah itu, jadi Rasulullah itu bagus, luar biasa. Rasulullah kalau ada orang tanya, kadang-kadang jawabannya berbeda sesuai dengan tingkat daripada pengetahuan para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi memang betul kalau dalam ayat ini orang yang beriman amal soleh itu surga. Itu clear ya. Tapi masuk surga itu bagi orang yang amalannya itu diterima oleh Allah. Kalau amalan itu tidak diterima oleh Allah, jangan harap bisa masuk surga. Clear? Baik. Jadi itu, lupakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan.
karena memang kita juga nggak tahu diterima atau tidak amalan kita itu. Dan kalau sudah beramal baik, beramal soleh, harus mengerti ilmunya, karena memang banyak orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu, sehingga persentase ditolak itu lebih besar. Kemudian poin ketiga, al-anhar, sungai-sungai yang di neraka itu modelin piye? Ya, jangan mengatakan bahwa sungai-sungai yang mengalir di surga itu sama dengan sungai yang ada di dunia kita. Lalah kuat atau nasuk ning dunia sakit. Maka Rasulullah menggambarkan apapun yang ada di surga itu adalah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara min qalbin bashar. Jadi yang namanya surga, nikmat-nikmatnya ada di surga. Nanti kalau jangan baca di dalam Al-Quran itu kan ada pisang, ya Bu, ada pisang, ada anggur, ada kurma, ada sungai-sungai. Itu nggak salah. Itu hanya sekedar simbol, sekedar lambang. Kalau disebutkan pisang, maka jangan mengatakan pisang di surga sama dengan di dunia. Itu akeh di dunia itu. Makanya malah yang rohat baru musamiat baru qalbin bashar. Bidadari, jari wayu. Jangan disamakan kecantikan bidadari dengan kecantikan di dunia. Sudah apa-apa nih momentum ayu dan dunia. Makanya untuk laki-laki itu ojo jalatan, itu bidadari di surga. Ya, misalnya, boleh bidadari di surga. Kapan Pak? Itu harus mati. Dan kami masuk bidadari, jadi bidadari masuk surga ya mati di sel. Ya, mau bisa masuk surga tanpa meninggal, dia resol. Karena kita nanti juga akan mengalami fase-fase. Ada alam barzah, setelah barzah kemudian yaumul ba'd, ada yaumul mahsyar, yaumul hisab dan seterusnya sampai pada yaumul jazaa. Kabar dari Allah, surga yang mengalir di sungai yang mengalir di surga tadi itu. Mathalul jannah di surat Muhammad ayat 15. Surat Muhammad ayat 15. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang disediakan, yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa. Fiha anharun mimmain ghairi asin. Sungai model pertama yang disebutkan oleh Al-Quran itu adalah mimmain ghairi asin. Air yang tidak asin. Tidak asin berarti tawar. Berarti sungai yang tawar, tidak ada asin. Sungai asin tidak ada. Sungai tawar yang ditawarkan dijanjikan oleh Allah di surga. Air tawarnya apakah di Indonesia atau di dunia? Jelas tidak sama sekali. Tidak usah dibayangkan. Kita fokus saja untuk beribadah secara baik, beriman kepada Allah secara baik. Kalau Allah ridho, diterima radhiyallahu anhu wa radu an, itu kita akan pasti dapat. Terus wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Surat Muhammad 15. Nanti di surga itu ada sungai susu lam yataghayyar ta'muhu, yang rasanya tidak berubah. Ojo dibayangni Pak boleh habis nek ora beli kabeh. Kok ana sungai susu iki piye Pak? Wis gak usah heran. Sungai susu yang kayak seperti lagu yang tahun 70-an gitu. Bukan lautan tapi kalau susu apa gitu. Di akhirat di surga nanti juga ada min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada sungai yang terbuat dari airnya itu dari susu. Masya Allah. Iya, kasih bayangin. Wa anharun min khamrin ladatin lisyaribin. Ada
Khomernya itu ladatin lezat. Lho Pak, nek berenang niku apa gak mabuk? Suara sendiri niku. Khamar yang di dunia dan khamar yang di surga sama. Dan ini dalam konteks riwayat yang lain, sungai yang semacam ini tidak akan pernah diberikan kepada orang yang di dunia pernah meminum khamar. Kalau seperti saya ini tidak pernah setitik pun khamar, insya Allah nanti dapat. Kalau jenengan di dunia ini pernah ngumpi, pernah merasakan khamar, maka bisa mendengar kabar. Itu sabda Rasulullah Muhammad SAW. Lupa orangnya sudah tobat, lupa piye soal serahkan kepada Allah. Apakah memang tetap berlaku hukum semacam itu atau tidak? Khamar, ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai air tawar, masya Allah. Ada lagi, wa anharun min asalin. Apa asal? Madu. Musaffa yang murni. Ada sungai terbuat dari madu. Lo piye to sungai madu iki piye? Jenengan atus di sungai di situ madu. Tok iki piye? Gak usah dibayang. Sungai madu, sungai susu, sungai khamar, sungai air tawar, papak. Itu yang disediakan untuk jenengan yang mau masuk surga. Mau gak masuk surga? Mau. Sekarang lebih loh. Ada yang didiskusikan dulu sebelum masuk ayat berikutnya. Mau gak? Kalau begitu masuk surga itu kelihatannya seperti sulit Pak. Tadi itu sudah sholat, tidak ada amal itu kan seperti sulit itu. Kalau kan tadi Bapak bilang sudah sholat, sudah begini belum tentu. betul. Iya. Kalau itu sulit masuk surga. Oh, enggak sulit kalau Allah memberikan kemudahan. Jadi Rasulullah itu pun juga ada pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah hanya menghibur saja. Ya segala sesuatu itu akan dimudahkan sesuai yang diciptakan. Ya jadi tidak usah berpikir sulit. Maka di situ ada roja. Jadi makanya Syekh Al-Ata'illah As-Sakandari itu mengatakan bahwa al-i'timadu al-amali, bahwa tanda cirinya orang itu suka bergantung kepada amalnya itu. Ya. Itu maka dia itu hilang yang namanya roja. Idza wujudil zalal. Akhirnya dia itu tidak punya rasa roja, harapan kepada Allah. Idza wujudil zalal. Zalal itu kepleset. Kadang-kadang ada orang-orang yang merasa waduh kok angel. Ini namanya wujud rojanya tidak ada. Sudah kita laksanakan saja. Perkara nanti masuk surga atau tidak itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Pak diterima atau tidak itu juga bukan ranah kita, bukan ranah kita. Kita hanya berupaya semaksimal mungkin jadi beriman sing apik, beramal soleh yang bagus. Memang betul bahwa orang sudah sholat kepada moko kalau Allah tidak mengharapkan surga, ya iso. Ada satu riwayat begini Pak. Jenengan amati riwayat itu di dalam Arba'in Nawawi, hadis yang nomor 4 atau nomor 5 kalau tidak salah itu. Rasul mengatakan begini, inna rajula fayamalu bi'amali ahli jannah. Ya kan? Fakana bainahu wa bainaha illa dirham. Fayasbiqu 'alaihi kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada seorang laki-laki. Nabi bilang ada seorang laki-laki. Ini ibu-ibu jangan bangga juga. Ibu yuk masuk. Biasanya di dalam bahasa Arab itu untuk wanita itu kadang-kadang tidak disebut, tapi itu diwakili oleh laki-laki. Nanti ada jamak mudzakkar salim. Kayak seperti konteksnya kemudian penyebutan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya. Itu kan mudzakkar ya, mudzakkar salim. Nah, berarti kalau begitu wanita tidak boleh berpuasa, tidak usah berpuasa, keliru. Jadi kadang-kadang penyebutan laki-laki tok tanpa menyebut wanita itu seringkali yang wanita itu sudah masuk itu di dalamnya. Ada orang yang dia itu mengamalkan amalan-amalan surga. Sampai jaraknya dia dengan surga itu cuma satu
satu dirok sak mili cedek ya sekian. Fayasbiqu alaihi kitab, catatan sudah ada. Allah Maha tahu orang ini kayak apa. Fayamalu bi amali ahlinnar, maka dia mengamalkan amalan neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Ada orang itu yang awalnya putih, pinter, amal solehnya bagus, ending hitam, masuk neraka. Tapi dibalik oleh Rasulullah Muhammad SAW, fa inna rajula fayamalu bi amali ahlinnar, fa kana bainahu wa bainaha illa dirham. Ada orang itu senengane nglakoni maksiat, sotok, ahlinnar, sampai jaraknya dia dengan neraka itu tinggal satu depak, satu hasrat seperti itu. Fayasbiqu alaihi kitab. Catatan lebih dahulu, Allah Maha tahu orang ini nanti kayak apa. Fayamalu bi amali ahli jannah. Fayamalu bi amali ahli jannah. Maka dia itu mengamalkan amalan-amalan surga dan dia masuk dalam surga. Ada orang itu awalnya hitam, rusak, bejat, molimo. Ternyata kemudian dia tobat di akhir hayatnya, dia masuk dalam surga. Termasuk jenengan harus ingat, kadang-kala Allah itu akan menerima amalan yang dianggap sepele. Maka kita amal saja, karena kita tidak tahu mana yang membuat Allah itu masuk surga. Contoh, Allah memasukkan seorang wanita tunasusila gara-gara memberikan minum seekor anjing. Justru yang dilihat oleh Allah yang itu. Kita ini kan tidak tahu bahwa mana yang membuat Allah menurunkan rahmatnya itu, mana tidak tahu. Ada orang sholat tahajud sampai jatuh, gak diteloblas oleh Gusti Allah. Orang diteloblas oleh Gusti Allah. Jenengan nanti melihat di kitab Sahih Adabil Islamiyah, Sahih Adabil Islamiyah yang saya katakan di mana itu. Ada orang itu Pak jalan, ada orang itu jalan Pak. Lah kok di tengah-tengah jalan itu ada sesuatu yang mengganggu orang untuk jalan. Kayu dalam bahasa itu kosong, kayu yang berduri yang mengganggu di tengah jalan. Dia menyingkirkan kayu itu tadi, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, disingkir dong, dengan niatan mudah-mudahan orang itu terselamatkan dari kayu yang mengganggu tadi. Di dalam riwayat itu, orang ini hanya gara-gara itu dimasukkan ke dalam surga. Dari sekian amal itu kita tidak tahu, makanya kita tidak usah berputus asa. Tahajud, saya ulang lagi, ada orang tahajudnya sampai jatuh, gak diteloblas tahajudnya. Ada orang yang hafalkan Al-Quran, ambil Gusti Allah gak diteloblas. Lalu dilalah kemudian yang memberikan Allah rahmat itu adalah apa? Mungkin amalan-amalannya dianggap sepele. Loh itu makanya jangan meremehkan amalan sedikit pun. Jadi itu makanya jangan bergantung kepada sholat, jangan bergantung kepada haji, jangan bergantung kepada puasa, jangan bergantung kepada amal, bergantung saja kepada Allah. Mohon maaf, selama ini yang muncul di dalam hati kita sok soleh, sok api, seolah-olah dengan sholat itu bisa masuk surga. Ya itu yang membuat Allah dari ridho itu. Ya, contoh saya contohkan lagi di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi Al-Wafi. Ada dua orang Pak. Ada dua orang. Orang ini yang satunya sholatnya rajin, yang nomor dua juga rajin. Podo sholatnya, podo ngajinya, podo Qur'annya, podo jamaah. Suatu saat salah satunya ini sakaratul maut, oleh kawannya ditalkin. Kan memang lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ditalkin Pak. Pas ketika ditalkin itu gak iso muni la ilaha illallah, dia malah mengucapkan al kalimatu la ilaha illallah ba'idatun minni wa la arifah. Kalimat la ilaha illallah itu wis abdoh, wis jauh dari saya. Saya tidak kenal apa itu la ilaha illallah. Coba lihat. Tahajudnya rajin, sedekahnya rajin, maca Qur'annya rajin, sholatnya rajin, ditalkin itu loh, dan dia matinya suruh khotimah. Kenapa bisa begitu? Allah memberikan kekuatan kepada temannya untuk tanya, sama ini kok bisa begini, kenapa?
ternyata isi batinnya ini nggak tahu kawan. Dia bilang, saya sholat itu karena ingin disebut sebagai orang soleh. Saya ini infak karena ingin disebut sebagai orang dermawan. Saya membaca Quran karena saya ingin disebut sebagai orang qori. Itu batin-batin yang modelnya ini loh kan. Allah dan itu kan, Allah kan tidak mau disekutukan sama sekali, Allah tidak mau diduakan, ditolak semua, akhirnya nggak bisa husnul khotimah. Makanya Allah sudah berpesan jauh-jauh, wala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa suci, jangan merasa soleh. Kenapa? Amalan kita tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Itu jadi juga kita jangan meremehkan orang. Wongin pakaiannya welek, wongin dekil, umpamanya mau ireng, jangan remeh, belum tentu pak. Wong sing jangan remeh, sing welek, rendes macam-macam, mungkin dia itu kekasihnya Allah. Ada amalan tertentu yang Allah itu ridho. Kalau di zaman dulu itu namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu melarat-melarat-maratin wong di Yaman pada waktu itu. Dia itu hanya punya 2 helai baju. Kadang-kadang dia tidak berani keluar rumahnya karena tidak ada baju yang dipakai. Uwais Al-Qarni tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Uwais Al-Qarni ini juga kalau diberi sama orang cenderung menolak. Karena apa? Kalau dia menerima pemberian dari orang pasti akan dibully, diilokni oleh tonggo-tonggonya, dianggap mencuri dan sebagainya. Dari mana Uwais Al-Qarni dapat ini, pasti mencuri, dibully. Saking miskinnya orang, Uwais Al-Qarni. Tapi percayalah, Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang sangat dikenal di langit. Betul-betul dicintai oleh Allah, betul-betul dikenal oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah yang tidak pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni bilang sama sahabat, terutama kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada Umar bin Khattab, kamu nanti cari namanya Uwais Al-Qarni, datangi dia, minta doa dia. Padahal Umar bin Khattab itu luar biasa, Ali bin Abi Thalib itu luar biasa, tapi masih disuruh untuk mencari ya Uwais Al-Qarni yang bukan sahabat. Kalau dikatakan sahabat memang datang, dia hidup pada sejaman dengan Nabi, tapi tidak pernah ketemu sama Nabi. Itu di Yaman, itu loh Pak. Jadi jangan putus asa. Ada amal kita yang mungkin kita anggap remeh, tapi di situ Allah ridho. Yang membuat Allah ridho kepada Uwais Al-Qarni itu apa? Saking taatnya dia kepada sang ibu, saking hormatnya dia kepada sang ibu, rela menggendong ibunya ke Mekah. Kalau ibunya bilang Uwais, jangan, wis madeng Uwais. Uwais kalau sama ibunya itu super Uwais itu kalau ibunya. Itu ada amal Uwais Al-Qarni yang kemudian membuat dia dianggap sebagai aulia Allah. Maka ada wali-wali Allah ya, dengan amalan-amalan yang sekiranya kita pada. Satu lagi saya contohkan. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW itu duduk-duduk para sahabat. Kemudian Nabi bilang, sebentar lagi ada penghuni surga lewat orang. Suatu saat Nabi bilang lagi, sebentar lagi ada penghuni surga lewat. Orang itu lagi. Kemudian suatu saat Nabi duduk lagi sama sahabat, bilang lagi, sebentar lagi akan penghuni surga lewat. Orangnya itu juga sama. Para sahabat juga bingung, apa sih sebenarnya dia yang dia disebut dengan penghuni surga itu apa? Ada 3 orang yang kemudian datang ke rumahnya, pura-pura bertamu dan bertamu sampai menginap selama 3 hari. Diawasi, ya sholat ya podo ae, amalannya sama saja. Akhirnya penasaran tanya, sampean itu loh, jadi Nabi penghuni surga, kenapa sih jadi Nabi? Tak amati ya sholat ya podo, ibadah ya podo sama seperti kami sahabat-sahabat yang lain. Tapi jenengan kok istimewa kata Nabi penghuni surga? Ada 2 riwayat di situ yang saya baca. Riwayat yang jawaban yang pertama dia mengatakan, saya itu tidak pernah punya rasa sakit hati sama orang.
Riwayat yang kedua, dia itu setiap kali mau tidur dia kan tidak punya dendam sama sekali sama orang. Maka dia mengatakan semua orang-orang yang mendolimi saya, menyakiti saya, semua yang saya maafkan, dan saya tidak punya dendam sama orang. Loh kan? Ternyata yang dilihat Allah apa ya tadi? Hatinya dia tidak punya dendam sama orang itu. Hatinya dia yang tidak punya sakit hati sama orang itu. Itu yang bikin Allah itu. Tadi kan ada yang gara-gara membeli minum anjing. Ada yang nomor 2 menyingkirkan kayu di jalan. Yang ketiga ini tidak tahu boleh sakit hati sama orang, tidak pernah dendam sama orang. Itu yang kemudian Allah menerima. Jadi setiap banyak amalan itu kita tidak tahu, makanya sudah tidak usah putus asa. Kalau secara teori seperti saya katakan tadi, jadi rodoke ketoknya banyak, tapi mudah bagi Allah yang dikehendaki. Itu ya, clear. Jangan amal istimewa dia karena Allah kita tidak tahu apa. Mungkin bukan tahajud, mungkin bukan ngaji, tapi ada amalan yang mungkin menurut Allah luar biasa, tapi bagi kita seolah-olah itu remeh-temeh. Makanya Nabi bilang, wala tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antab wa akhaka biwajhin tauqin. Jangan sedikit pun kalian itu meremehkan kebaikan sekecil apapun dan diremehkan, meskipun Anda itu ketemu dengan saudara Anda dengan wajah yang ceria. Mungkin tahajud jenengan enggak dilihat, tapi jenengan sama orang itu bagus, suka memaafkan, wajah ceria. Lah itu mungkin itu yang diridhai Allah. Itu dia baik. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Berputus asa dari rahmat Allah itu adalah wala tayasu min rahmatillah wala yayasu min rahmatillah illa qaumul kafir. Insyaallah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Amin. Ada yang lain? Iya. Bukankah amal itu diterima dengan 3 syarat? Iman, ikhlas, dan ittiba. Gimana itu? Baik. Sebenarnya kalau saya mengerucutkan itu cuma 2 saja. Ada mizan batin, ada mizan dohir. Ada mizan batin, ada mizan dohir. Kalau yang namanya mizan dohir batin itu ya masuk hati, ya iman, ya niat sing bener itu hati. Maka saya mengatakan mizan timbangan amal yang diterima itu poin paling berat itu ini hati. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Ada sahabat yang penuh luka tubuhnya. Para sahabat bilang, syahid ya Rasulullah, syahid. Syahid ya Rasulullah. Nabi bilang, nah, neraka. Kaget itu para sahabat. Nah, ya Rasulullah, dia perang penuh dengan luka ya Rasulullah. Wa final, dia neraka. Ternyata yang membuat dia itu jadi masuk neraka, hatinya tidak legowo dengan takdirnya Allah, tidak kuat dengan luka yang dia terima, maka pedang itu ditusukkan ke tubuhnya sehingga dia mati. Itu termasuk di dalam riwayat Abu Hurairah ataupun riwayat Ibnu Abbas yang berkali-kali saya sampaikan di sini ketika kajian tauhid. Allah hanya mengatakan kadzabta, kamu itu dusta. Kenapa? Hatinya ini maksudnya, tujuannya, niatnya tidak benar. Ini namanya mizan batin. Ada yang kedua namanya mizan dohir. Mizan dohir itu mizan yang tampak ini, tampak kita ini. Lah mizan dohir itu patokannya adalah itibar. Itibar. Ada orang itu sholatnya betul sesuai sunnah, persis sesuai dengan hadis-hadis Nabi, belum tentu diterima. Ada suasana hati. Lalu Allah saja bilang, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Betul kan? Dia sholatin gelambian, sholatin lalai, ghaflah. Dalam bahasa Syekh Al-Afailah masakan dari bagaimana kamu itu bisa hadir di hadiratnya Allah sementara kamu itu dipenuhi dengan najis kelalaian.
Itu yang disebut oleh Allah sahun. Walladzina hum yura'un, dan orang-orang itu celaka sholatnya pas ketika dia sholat itu dia riya. Tidak ada satupun orang yang mengerti kita itu riya atau tidak. Kenapa? Ini. Itu. Makanya saya katakan tadi, amalan batin itu lebih berat daripada amalan zahir. Makanya dulu juga pernah saya katakan, sujud dia, rukuk dia, iktidal dia, tapi dalam pandangan Allah orang ini kafir. Dalam pandangan Allah orang ini munafik. Kenapa itu? Isi hatinya itu. Maka dalam kitab Akhlaqis Salaf disebutkan, iyyakum wal khusyu'an nifaqi, takutlah kalian terhadap khusyuknya orang munafik. Jadi mohon maaf, diterimanya suatu amal itu bukan hanya itibarnya toh, tapi suasana hati. Makanya belajar tazkiyatun nufus supaya kita bisa menghargai si Nabi. Loh Pak, dia ndak riya Pak, ndak riya, imannya kuat, nggak syirik, amalnya sesuai dengan sunnah, persis sesuai dengan sunnah. Apakah diterima? Dalam konteksnya diterima. Percayalah, ketika amalan seseorang itu sudah diterima oleh Allah, apakah kira-kira Allah tidak bisa membatalkan pahalanya? Bisa. Dia sholatnya oke, sesuai sunnah, iman, gak syirik, gak niat sama sekali. Di dalam hatinya kemudian muncul yang namanya sombong, ngeremehkan orang. Pikir waktu ke sholatnya sini, batal gak pahalanya? Itulah kemudian Rasulullah menyebut la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya itu ada kesombongan. Imannya kuat, nggak riya, itibar kepada Nabi, tapi seorang sumbungi, orang iri dengki itu apa yang dengki? Nabi sampai bilang, iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulu al hasanati kama taquluna al-haqaba. Takutlah kamu itu kepada penyakit iri dengki, karena iri dengki itu bisa menghabiskan amal soleh seperti api memakan kayu bakar. Jadi jangan hanya sekedar amalku diterima karena saya gak syirik, karena amal saya sesuai dengan Nabi. Dalam perjalanan jenengan sebelum mati amalan itu bisa habis, kecelek. Dong-dongi Pak, kan sudah sesuai sunnah Pak, sudah itibar Pak, wis beriman gak musyrik Pak, diterima sesuai fikihnya. Tapi begitu yang kiamat lah, kok kamu kabeh amalan mendi seneng remehin wong. Iya, kan gak terasa begini. Suka meremehkan orang, suka mengolok-olok orang, merasa soleh, merasa baik, masya Allah, merasa pantas masuk surga. Bahaya ini. Makanya saya berkali-kali bilang, ilmu yang wajib dibahas itu ilmu tauhid, ilmu fikih ibadah, dan ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu termasuk jeruan yang untuk kita pelajari. Saya punya kitab yang bagus, namanya tadi kita sebut Al-Hikam. Al-Hikam itu luar biasa. Kalau kita ngaji Al-Hikam itu sing digoleki, sing ditoto temenan itu masalah hati. Itu kita butuh untuk belajar mengerti. Dong-dongi kita itu sudah syariat, dong-dongi kita itu sudah itibar, dong-dongi kita sudah hafal Quran, tapi hati kita berubah-ubah kayak berdong-dong. Kuncinya notaati itu benar. Kuncinya notaati yang pertama minta perlindungan kepada Allah, dan minta dikuatkan oleh Allah, dan minta diberi petunjuk kepada Allah. Dan yang kedua, adanya sebuah bentuk pembiasaan, latihan. Dan yang kemudian ketiga, ini yang paling poin adalah supaya kita tahu mana hati sing ora apik, mana hati yang bagus dan sebagainya, itu adalah dengan ilmu. 3 hal ini. Salah satu ilmu yang perlu kita pelajari Al-Hikam itu tadi, dan kemudian kita berlatih. Itulah yang kita sebut dengan Thariqah itu jadi jalan yang harus kita lakukan. Bagaimana sih kita itu caranya jadi orang
sabar, bagaimana sih caranya kita itu jadi orang yang tawadu, bagaimana sih kita itu bisa jadi orang yang legowo kalau ada orang lain mendapatkan nikmat. Itu toriko, dan itu dibutuhkan seseorang yang mampu untuk membimbing ke sana dan kebiasaan. Jadi itu kan. Jadi saya memang akhir-akhir ini suka membaca kitab Al-Hikam, sehingga pada ketika membaca kitab Al-Hikam itu saya jadi melek. Ternyata tidak cukup hanya sekedar hafal Quran, tidak cukup hanya sekedar hafal hadis, tidak cukup hanya pintar untuk berceramah, tapi ada sesuatu hal. Maka itulah yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ala fil jasadi mudghatan. Ingat di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat jasadul kullu wa idza fasada jasadul kullu. Ingat di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, semuanya baik. Kalau semuanya rusak, kalau daging itu rusak, maka semuanya akan rusak. Ingat itu adalah hati. Kapan-kapan kita akan belajar sampai detail tentang masalah itu. Ya, kalau memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, sudah jam lebih. Tadi saya dapat titipan, nanti setelah sholat tidak buyar dulu. Katanya ada yang mau dipamitan untuk haji katanya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa